Halo Indonesia, salam NKRI. Memang sangat luar biasa semangat dari masyarakat Nusa Tenggara Timur yang membuat sebuah patung berwujud Presiden Jokowi dan mengenakan busana adat setempat. Patung seberat 700 kg dan tinggi 3,5 meter itu akan didirikan di puncak Bukit Sunu yang tingginya 1074 meter dari permukaan laut. Tentu saja bukan pekerjaan mudah untuk mengarak dan membawa patung seberat dan setinggi itu ke puncak sebuah bukit. Apalagi selama proses pengarakan dan pengangkatan terjadi hujan yang sangat lebat. Medan yang dilalui pun cukup terjal. Tapi masyarakat setempat tidak pernah menyerah. Akhirnya dilansir dari berita pada Sabtu 27 November 2021, ratusan warga Desa Sunu, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berhasil mengarak patung tersebut sampai ke puncak. Diharapkan lokasi itu akan menjadi kawasan wisata. Ide masyarakat yang akhirnya terwujud itu sangat layak diapresiasi. Apalagi patung itu dibikin secara swadaya oleh masyarakat setempat sebagai tanda ucapan terima kasih, penghormatan, dan penghargaan yang luar biasa kepada Presiden RI ke-7, Insinyur Haji Joko Widodo. Menurut warga, di antara presiden-presiden RI, hanya Presiden Joko Widodo yang memperhatikan daerah mereka dengan begitu intens dan tulus. Maka wajar saja masyarakat sangat mencintai dan menghormati pimpinan nasional yang mereka nilai paling berjasa itu dan mengabadikannya dalam bentuk patung. Di tengah suksesnya masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya warga Desa Sunu yang membawa patung itu ke puncak bukit dan siap didirikan pada tempat yang telah disiapkan, mau tak mau kita harus flashback ke tahun 2018 lalu, di mana ide tentang patung itu sempat menuai kritikan dari pihak-pihak yang tidak memahami aspirasi masyarakat. Ahmad Riza Patria, seorang kader Partai Gerindra yang sekarang menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mengkritik bahwa rencana Dinas Pariwisata untuk membuatkan patung Presiden Jokowi. Menurut Riza Patria pada waktu itu, Jokowi tidak berjasa untuk negeri ini, sehingga tidak perlu harus dibikinkan patung. Itu Oktober 2018. Ketika Jokowi sudah genap 4 tahun memerintah di periode pertamanya. Tapi bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur, Presiden Jokowi agaknya telah menorehkan kesan yang sangat bagus dan positif. Sebab tidak ujuk-ujuk timbul rencana semacam itu dari Dinas Pariwisata. Di eranya, Jokowi memang memperlihatkan perhatian yang sangat mendalam pada kawasan Indonesia Timur di negeri ini. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Terbukti, pada era Jokowi antara lain banyak bendungan yang sudah dibangun, rampung, dan sudah dioperasikan. Bahkan 2 bulan lalu, Papua menjadi tuan rumah PON 20 dan megahnya Stadion NMB dapat kita saksikan di layar kaca selama PON 20 berlangsung. Kota Labuan Bajo pun ditata habis, mulai dari Pelabuhan Wayak Kelambu, tempat-tempat wisata, serta yang sangat spektakuler saat ini adalah Sirkuit Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sirkuit berkelas internasional dan menyedot rasa kagum seluruh dunia ini
telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 12 November tahun 2021. Maka atas segala pencapaian pemerintahan Jokowi, khususnya di kawasan timur Indonesia ini, Wagub DKI Riza Patria semestinya harus meralat ucapannya beberapa tahun lalu itu. Apalagi kini, patung yang pernah dia pertanyakan itu sudah terrealisasi dan hanya menantikan waktu yang tepat untuk memasang di tempat yang sudah disiapkan di puncak Bukit Sunu itu. Latar belakang dan tujuan dibuatnya patung itu pun jelas. Sebagai ungkapan terima kasih kepada Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dan menjadikannya sebagai lokasi wisata. Dan yang perlu dipahami, semua itu terjadi atas keinginan masyarakat setempat, karena tak ada setitik pun intervensi Jokowi yang ada di sana. Apalagi sampai meminta-minta untuk dibuatkan patung. Itu bukan sifat dari seorang Jokowi. Namun sebaliknya, dia tentu tidak merasa pada tempatnya untuk melarang warga membuatkan patung dirinya itu, bukan? Dan bahwa ketika itu Riza Patria hanya asbun alias asal bunyi, semakin tampak saat membandingkan ide pembuatan patung Jokowi itu dengan SBY. Katanya SBY sudah 10 tahun memimpin negeri, tetapi tidak minta dibikinkan patung. Bu Mega, Gus Dur juga tidak minta patung, kata Riza Patria ketika itu pada tanggal 7 Oktober tahun 2018 lalu. Memang ketika itu Oktober tahun 2018 atau beberapa bulan menjelang Pilpres 2019 yang mempertemukan kembali calon petahana yaitu Capres Jokowi dengan Capres Prabowo Subianto, maka dapat diduga kuat bahwa statement Riza Patria yang waktu itu menjabat sebagai ketua DPP partainya merupakan satu bentuk serangan politik juga terhadap kubu Jokowi. Sampai-sampai mempertanyakan tentang jasa Jokowi untuk negara. Kata-kata Riza juga tidak nyambung, sebab memang bukanlah suatu keharusan negara untuk membuatkan patung bagi seorang mantan presiden. Apalagi sampai seorang mantan meminta dibuatkan patung dirinya. Itu suatu hal yang sangat menggelikan. Maka ketika ada ide dari masyarakat atau dinas terkait untuk membuatkan patung bagi Jokowi, tak ada yang perlu dikritik. Sebab itu memang murni keinginan masyarakat setempat. Apalagi yang membiayai adalah masyarakat setempat dengan cara swadaya. Mestinya yang perlu dikecam dan dikritik oleh Riza Patria ini adalah ide dari Anies Baswedan yang membuat monumen peti mati di masa pandemi. Kemudian diikuti pembangunan tugu sepatu, lalu tugu sepeda. Selain itu, pembangunan sumur resapan yang hanya menghabiskan anggaran. Arena balap Formula E yang sampai saat ini tidak jelas lokasinya. Serta yang paling parahnya lagi, dia melemparkan masalah Formula E dan UMP buruh DKI Jakarta ke pemerintah pusat. Kalau hal-hal semacam itu jelas aneh dan lucu, serta layak menuai banyak polemik. Sebab memang tidak jelas apa manfaatnya. Apalagi dana yang dipakai untuk itu tentu disedot dari anggaran daerah. Akhirnya, selamat dan sukses untuk masyarakat NTT yang tidak merasa patah semangat dalam menuntaskan pembuatan patung Jokowi. Walau sempat dikritik oknum yang ternyata ketahuan pula tidak memiliki kapasitas yang memadai. Salam hormat, salam NKRI. Saya Franciscus Adrianus Hai,
Salam basudara untuk kita semua yang ada di Flobamora.